Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hari ini seperti biasa Bapak mengajar sosiologi untuk kelas 10 di SMA. Tetapi alangkah baiknya sebelum kita memasuki pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kemudian selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Peserta didik mampu menganalisis pembentukan identitas kelompok, pengertian, dan faktor pendorong identitas kelompok. Sebelum masuki materi selanjutnya, Bapak membahas sedikit tentang materi minggu lalu. Yaitu minggu lalu kita telah membahas tentang pembentukan identitas melalui beberapa sistem. Yang pertama melalui sistem kepribadian, yang kedua melalui sistem sosialisasi, dan yang ketiga melalui sistem tindakan. Hari ini kita akan membahas tentang pembentukan identitas suatu kelompok. Menurut pemahaman Anda, apakah pengertian kelompok? Kelompok merupakan sekumpulan individu yang berada di suatu tempat dan terbentuk atas dasar latar belakang serta tujuan tertentu. Suatu kelompok dapat terjadi atau terbentuk karena memiliki kesamaan di dalam suatu misi dan tujuan tertentu. Biasanya suatu kelompok memiliki hubungan yang bersifat timbal balik. Lantas apa yang dimaksud dengan identitas kelompok? Identitas kelompok merupakan identitas individu yang muncul akibat adanya hubungan dirinya dengan kelompok tertentu. Dampaknya ialah muncul identitas kelompok yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga kebutuhan suatu kelompok. Kemudian yang akan dibahas adalah faktor pendorong identitas kelompok. Faktor pendorong ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada faktor kreativitas, kedua ada ideologi kelompok, ketiga ada status sosial, keempat media massa, dan yang terakhir ada kesenangan. Faktor kreativitas merupakan faktor pendorong di dalam identitas kelompok karena dalam suatu kelompok dibutuhkan kreativitas, di mana kreativitas tersebut dapat menjadi identitas di dalam kelompok itu. Kemudian ada ideologi kelompok. Dengan adanya ideologi, suatu kelompok menjadi salah satu kelompok yang kuat karena dengan fondasi yaitu sebuah ideologi. Yang ketiga ada status sosial. Status sosial merupakan faktor pendorong karena status sosial masyarakat yang dianggap lebih tinggi apabila disegani dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Yang keempat ada media massa. Media massa menjadi salah satu faktor pendorong karena media massa dapat mempublis identitas suatu kelompok. Faktor pendorong yang terakhir dalam identitas sosial adalah kesenangan. Suatu kelompok sosial akan mencari satu kesenangan yang dianggap mudah dan dilihat oleh masyarakat. Kemudian ada bagian terakhir yang akan dibahas adalah konsekuensi identitas kelompok. Yang pertama ada in-group dan out-group. In-group merupakan kelompok sosial di mana antara anggota-anggotanya saling simpati dan mempunyai perasaan dekat satu dengan yang lainnya. Kelompok sosial merupakan di mana tempat suatu individu mengidentifikasi dirinya sebagai aku atau kamu. In-group di sini mengidentifikasi dirinya sebagai kita atau kami. Yang kedua ada out-group. Out-group merupakan kelompok sosial yang berada di luar grup. Sikapnya selalu ditandai dengan suatu kelainan atau dianggap ditandai dengan antagonisme atau antipatif yang lebih dominan tidak menerima di grup tersebut. Oke, kita sampai pada kesimpulan di bab ini, yaitu tadi kita telah membahas tentang identifikasi pembentukan identitas kelompok. Nah, pembentukan identitas kelompok ini memiliki beberapa faktor pendorong dan konsekuensi identitas kelompok. Faktor pendorong yang sudah dijelaskan, yaitu kreativitas, ideologi, status sosial, media massa, dan kesenangan.
Sedangkan konsekuensi identitas kelompok ada in group dan out group. Untuk minggu depan kita akan masih membahas tentang bab 2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.